Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, harga kontrak berjangka nikel kembali menguat pada Desember, naik ke kisaran 15.000 dolar Amerika per ton, level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan. Penguatan ini terjadi setelah Indonesia memberikan sinyal penurunan produksi nikel secara signifikan pada 2026 sebagai upaya mengendalikan kelebihan pasokan global. Dalam rencana kerja pemerintah, target produksi nikel Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 250 juta ton, turun tajam dari sekitar 379 juta ton di tahun ini. Langkah ini diambil karena surplus global nikel yang diperkirakan mencapai 209 juta ton pada 2025 dan berpotensi melebar menjadi 261 juta ton pada 2026 dengan Indonesia menyumbang sekitar 65% dari kelebihan pasokan. Di tengah fluktuasi harga nikel dan batubara serta perlambatan ekonomi global, sektor logistik tambang ikut terdampak. Perubahan arah produksi, tekanan harga, hingga ketidakpastian permintaan menuntut pelaku usaha logistik untuk semakin adaptif dan efisien. Untuk membahasnya, kita akan berdiskusi bersama Marison Horas Mugabe, Direktur Utama PT Megah Armada Maritim. Pak Marison, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Kita lihat memang di tengah fluktuasi harga komoditas dan juga perlambatan ekonomi global yang turut berdampak pada penurunnya permintaan. Di sektor logistik tambang saat ini seperti apa dampaknya? Sebenarnya pada saat ini industri tambang itu memang mengalami penurunan. Namun secara ekonomi ke depannya dan antara itu mengatakan akan mengalami pelonjakan. Dari sisi logistik, kami masih mengalami penurunan harga, namun kita selalu adaptif terhadap perkembangan pasar. Jadi selama ini kita juga dari sisi pasar sendiri itu masih banyak permintaan, namun harga memang menurun. Harga jadinya mulai menurun begitu ya? Betul, Mbak. Untuk di tahun ini. Nah, kalau secara volume, mungkin dari sisi volume pengiriman, kemudian margin usaha, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini perbedaannya seperti apa? Perbedaannya mungkin tidak cukup signifikan sebenarnya. Namun secara volume itu kita masih banyak karena dengan adanya program pemerintah yaitu hilirisasi nikel dan juga nikel itu merupakan 8 sektor utama dari Danantara, maka permintaan masih tetap lebih banyak. Jadi sebetulnya bisa dikatakan cenderung stabil ya, walaupun situasi geopolitiknya yang dan juga tadi volatilitas harga komoditasnya yang tidak begitu mendukung, tapi memang secara bisnis ini arahnya masih stabil begitu ya. Nah, untuk strategi perusahaan di tahun ini seperti apa? Apakah memang cenderung lebih adaptif, bertahan, atau kedepannya akan mengarah ke ekspansi atau seperti apa? Dalam menyikapi ini kita harus lebih adaptif terhadap pemilihan tambang-tambang, juga diversifikasi muatan, lalu juga kita tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu. Jadi kita harus bergerak ke masa depan. Kita juga harus adaptif terhadap teknologi ke depannya. Oke, kalau dilihat kan memang belakangan ini dari harga komoditas, ini kan ada memang pengaruh-pengaruhnya dari geopolitik global juga ya, kemudian juga tarif dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Tapi kalau kita lihat dari sisi selain harga, kemudian volume, dari tingkat utilisasi itu seperti apa? Baik, Mbak Ellen. Jadi dari sisi utilisasi, memang kami semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dari diri kami sendiri. Itu dengan cara efisiensi, lalu dengan efisiensi kita tidak boleh memakan waktu banyak. Sehingga kita meminimalkan jam pada utilisasi yang tidak terpakai. Jadi kita maksimalkan secara utilisasi kapal. Dengan banyaknya permintaan juga kita juga mendorong teman-teman juga untuk memaksimalkan utilisasi kapal. Baik, adakah tantangan utama yang dialami dalam strategi efisiensi dan juga utilisasi seperti apa? Tantangannya cukup banyak ya, karena kan kita harus
beradaptasi terhadap harga dunia saat ini ya. Namun kita juga melakukan adaptif ke depannya secara teknologi. Itu kami ada bekerja sama terhadap perusahaan Singapura yaitu Fastline itu untuk mempertemukan antara pemilik muatan dengan pemilik kapal sehingga terjalin ekosistem pelayaran dan tambang secara sistematis. Oke, jadi arahnya lebih ke penguatan ekosistem begitu ya, Betul. Pak Marison. Semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali sesaat lagi. Ragam info. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pak Marison, kita lanjutkan kembali dialog tadi. Ini menarik sekali kalau kita melihat secara jangka panjang dan juga untuk tahun depan ya. Karena baru-baru ini pemerintah itu dari Kementerian ESDM memberikan wacana bahwa adanya penurunan biaya produksi untuk batu bara dan nikel. Dari sisi logistik di sektor tambang, Anda menilai seperti apa manfaatnya jika memang kebijakan pemerintah ini akan ditetapkan dalam waktu dekat? Jadi menurut kami di industri pelayaran itu akan berdampak lumayan karena dengan adanya penurunan tersebut maka harga juga akan menjadi lebih stabil menurut kami. Apakah nantinya akan berdampak juga ke mungkin kenaikan tingkat utilisasi dari armada menurut Anda? Harusnya berdampak. Harusnya cukup berdampak. signifikan. Dan kemudian ke depannya untuk harga sendiri apakah nanti akan cenderung lebih stabil atau justru berfluktuatif nantinya? Sebenarnya cenderung stabil. Cuman balik Stabil, lagi ya? kan komoditi di Indonesia itu kan tidak jauh dari politik ya. Dan politik itu dinamis. Jadi kita juga tetap melihat isu-isu ke depannya itu yang cepat berubah ini, kita harus tetap adaptif juga. Namun sebenarnya kalau kita lihat dari kendala-kendala yang dialami oleh industri logistik tambang saat ini, perlu dukungan dan kebijakan apa lagi dari pemerintah yang bisa menjadi booster di sini? Dari kami sendiri sih perlunya adanya penegakan hukum gitu. Jadi dengan penegakan hukum yang pasti, yang isu sekarang tambang-tambang ilegal pun juga tidak ada lagi gitu, sehingga kan akan memaksimalkan pasar yang ada. Gitu. Baik, kita sempat membahas soal teknologi tadi juga dimention ya oleh Pak Marison, ini sangat berpengaruh sekali terhadap landscape industri tambang khususnya juga di logistik. Seberapa besar sih pengaruh percepatan teknologi saat ini? Yang kita lihat sekarang kan seperti AI itu sudah merajalela di dunia ini ya. Maka kita tidak boleh menghindar dari yang namanya teknologi. Maka daripada itu kami berinisiatif untuk bekerja sama dengan perusahaan Singapura, itu menghubungkan antara pemilik kapal dengan pemilik muatan tambang, sehingga untuk memaksimalkan utilisasi dari perusahaan-perusahaan teman kita di pelayaran. Oh, baik, saat ini secara jumlah itu sudah berapa banyak total kapasitas dari armada yang dimiliki oleh perusahaan, Pak Marison? Untuk saat ini kami mengelola sekitar kurang lebih 30 set armada. Oke. Tadi kita banyak membahas terkait dengan stabilitas harga, kemudian dari sisi operasional, ini kan pasti ada perubahan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau dari sisi perilaku pengguna jasa, apakah juga ada perubahan terhadap perilaku pelaku industri tambang dalam beberapa tahun terakhir ini? Lumayan juga berubah karena banyak sekali di tahun kemarin itu perusahaan-perusahaan pelayaran baru yang membuka pelayaran sehingga banyaknya pilihan perusahaan pelayaran yang membuat mereka lebih mudah untuk melakukan inisiatif terhadap market mereka sendiri. Entah dari sisi hal kepuasan pelanggannya mereka sangat melihat apakah pelayaran yang ini bagus atau tidak gitu. Mereka lebih banyak memilah sekarang. Lebih selektif begitu Selektif, ya? betul. Lebih selektif begitu ya Pak Marison. Nah kalau dilihat di lapangan, faktor apa sih yang saat ini paling menentukan kelancaran logistik di sektor tambang? Dari sisi kelayakan kapal juga sih. Itu. Jadi banyak juga dari perusahaan kan yang tidak melakukan maintenance yang baik. Jadi dari sisi pertambangan juga maunya memiliki
bekerja sama dengan armada yang layak pakai dan high maintenance lah. Baik, standar apa yang diterapkan oleh perusahaan dalam sisi kualitas angkutan kapal dan lain sebagainya? Kita lebih ke mengedepankan servis kita sih. Kita lebih proaktif, kita bersedia untuk bisa dihubungi 24/7. Kita harus proaktif terhadap shipper, terhadap teman-teman kru, itu sehingga dengan kita lebih proaktif, customer pun lebih senang terhadap kami gitu. Jadi lebih mengedepankan excellent service lah. Baik, keunggulan apa saja yang terus dijaga oleh PT Megah Armada Maritim agar pastinya tetap kompetitif dan juga relevan di industri sektor logistik tambang? Kita lebih fleksibel, Pak. Jadi kita tidak boleh melihat ke belakang. Jadi ke depannya kita harus fleksibel, mengikuti, beradaptif terhadap situasi yang ada ini. Jadi ketika harga sedang turun, ya kami juga harus ikut turun. Ketika harus mengedepankan servis yang lebih baik, kita harus segera berbenah ke yang lebih baik. Secara wilayah, PT Megah Armada Maritim ini mensupport wilayah-wilayah mana saja untuk tambangnya dan juga mungkin secara partnership ini ada apa saja? Kalau untuk wilayah, kami lebih banyak ke timur, karena nikel itu kan komoditi yang bergerak dari arah timur semua, gitu. Sulawesi, Halmahera, Obi, gitu. Kalau untuk beberapa perusahaan sih, ada perusahaan besar juga. Oke, baik. Perusahaannya ada apa saja dan juga mungkin ke depannya untuk di tahun depan adakah mungkin potensi kerjasama lainnya selain tadi dengan Singapura seperti apa? Kami sih memiliki banyak mitra strategis untuk ke depannya. Namun kita sedang mengembangkan yang aplikasi tersebut agar lebih memudahkan kita juga untuk ke depannya. Baik. Dalam situasi pasar yang kita lihat memang untuk khususnya di tahun ini penuh dengan ketidakpastian, sejauh ini adakah keputusan yang paling sulit yang diambil oleh manajemen di tahun ini? Keputusan yang paling sulit itu di tahun ini antara kita harus mengerem investasi atau justru kita harus gas gitu. Itu keputusan yang sulit. Jadi kita harus memitigasi resiko dulu untuk ke depannya. Itu sih. Jadi keputusan antara investasi atau tidaknya ini. Baik Pak Marison, terakhir bagaimana Anda melihat target pemerintah dalam mempercepat hilirisasi dan juga tren energi terbarukan, khususnya melihat adanya transisi energi hijau secara global, ini akan berpengaruh kepada arah bisnis di tahun-tahun mendatang? Kita sih sebagai pelaku usaha pelayaran optimis terhadap pemerintah sekarang dalam hal hilirisasi dan energi terbarukan. Jadi apapun yang dibuat oleh pemerintah, kita tetap support untuk kemajuan ekonomi Indonesia sendiri. Baik, terima kasih Pak Marison sudah berdiskusi bersama kami mengenai peran logistik dalam menjaga daya saing komoditas strategis serta prospek-prospeknya ya ke depan. Sekali lagi terima kasih Bapak Marison Horas Mugabe, Direktur Utama PT Megah Armada Maritim atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Ella.